Ini mungkin perlu dipertegas kondisinya bagaimana. Ini mungkin perlu dipertegas dulu kondisinya bagaimana itu. Saya bukan mempermasalahkan niatnya yang bersifat gerakan lidah ataupun gerakan hati, tapi kondisinya dulu, maksudnya itu bagaimana. Apakah dia berniat sholat zuhur, ya, dia berniat sholat zuhur, tapi dia teringat, tadi kan dah sholat. Apakah begitu? Atau tapi karena mungkin tidak diketahui siapa yang bertanya, baik, saya sampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW atau asar dari sahabat. Kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW. Kalau lihat dari bahasa hadisnya, ini berarti terjadi tahun 8 Hijriah, sekitar bulan Ramadan atau bulan Syawal ketika penaklukan Mekah. Sampai di tengah jalan, masuklah waktu zuhur, maka Rasulullah menyuruh Bilal azan, dan setelah azan kami pun, Rasulullah berdiri dan kami bersaf di belakang beliau. Lalu kami sholat. Kami tahu ini Rasul mau sholat zuhur, maka kami berniat juga sholat zuhur bersama Rasulullah SAW. Belki yang disuruh, saya yang merasa tersindir. Tapi sindiran yang bagus, nggak apa-apa. Belki biasa, makhluk paling pelupa di muka bumi. Murid saya, jadi saya tahu. Baik. Kemudian setelah salam, Rasul berdiri. Kamu nggak tahu Rasul mau sholat apa? Ikut aja lah, sholat. Saya mau tanya, apa niat para sahabat waktu sholat ikut Rasul yang kedua itu? Apa niat sahabat waktu mengikut sholat Rasul yang kedua itu? Berniat atau tidak? Berniat atau tidak? Niat mengikut Rasul. Nah, itu dia. Dia nggak niat sholat asar, sholat apa enggak, pokoknya Rasul sholat, ikut Rasul, itu niatnya. Rupanya sampai maghrib Rasul nggak sholat lagi, baru kami tahu sholat yang tadi itu sholat asar. Baru berniat kami, tadi sholat asar. Cukup jelas ya? Itu disebutkan di dalam Al-Mughni, disebut di dalam fikih sunnah juga disebut. Asal mulanya sholat tanpa nama, yang penting ikut Rasul. Yang kedua, baru kami sadar yang tadi kami lakukan sholat asar. Artinya pada saat itu, tadi sholat asar tuh. Baru dia berniat, tukar, begitu dia. Jadi tergantung modusnya juga ini. Dari tadi niat sholat zuhur misalnya, kok tiba-tiba diubah menjadi niat sholat sunat, itu kenapa? Nah, satu. Yang kedua, ini masalah niat. Masalah niat itu qasdul qalbi. Itu niat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, Syafi'iyah muqtarinan bil fi'li, disertai langsung dengan perbuatan. Nah, ditambah oleh ulama-ulama Syafi'iyah berikutnya, lebih baik dengan lisan sebagai taukid, memperkuat. Sampai di titik situ tidak terlalu salah. Yang terlalu salah dikatakan dan harus atau dan lebih baik, membuat hukum. Di situ yang menjadi tanda tanya. Jadi contohlah begini, saya selalu, yang saya paling suka ini nih. Hukum menjawab salam itu sunat atau wajib? Wajib ya, bener nih. Oke. Innamal a'malu binniyat. Seluruh perbuatan diganjar kalau ada niat, betul ya? Betul. Saya naik sepeda motor dari arah sini, Bapak naik sepeda motor dari arah sana. Nah, saya ucapkan salam, assalamualaikum, saya sunat. Anggaplah saya tidak berniat mengucapkan salam, ketemu langsung assalamualaikum, sunat kan? Bapak jawabnya wajib.
pasang niat dulu, nawaitu jawab salam. Saya sudah sampai di mana? Ketika Bapak mengucapkan waalaikumsalam. Jadi nggak perlu pakai niat, bukan nggak perlu pakai niat. Niat di mana letak niat? Keinginan hati menjawab salam. Assalamualaikum. Wah, itu niat sudah duluan tuh. Saya jawab nggak perlu. Saya jawab waalaikumsalam. Nggak bisa, bukan begitu. Gerakan hati itu sedemikian otomatik. Itu yang disebut qasdul qalbi. Karepmu apa? Gitu loh. Niatmu, maumu apa?